Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Muhammad Ridwan MPD selaku dosen pengampu, dan yang terhormat teman-temanku yang insyaallah kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Dede Dahlan. Di sini saya ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pendidikan sebagai Ilmu. Sebelum kita mengetahui pendidikan sebagai ilmu, kita harus tahu dulu ilmu itu apa sih? Oke. Ilmu adalah pengetahuan yang disusun secara sistematis berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan. Pengetahuan dapat berubah menjadi suatu ilmu apabila minimal memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu memiliki objek studi sendiri, memiliki metode penyelidikan, dan disajikan secara sistematis. Di samping itu, suatu ilmu harus jelas pula aspek ontologis, epistemologisnya, dan aksiologisnya. Ciri-ciri ilmu pengetahuan. Ciri-ciri yang pertama yaitu bahwa ilmu mempunyai objek studi sendiri. Dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni objek material dan objek formal. Objek material yaitu objek yang dilihat dari wujud bendanya. Sedangkan objek formal adalah objek yang dilihat dari apa yang dibahas dalam ilmu itu sendiri. Objek formal ini sering disebut sebagai sudut pandang. Ciri yang kedua adalah bahwa ilmu memiliki metode tertentu yang dapat digunakan untuk mempelajari ilmu itu sendiri. Metode ini menunjuk pada tata cara atau prosedur tertentu yang seharusnya diikuti. Sedangkan ciri yang ketiga adalah bahwa materi ilmu harus disajikan secara sistematis. Artinya, pengetahuan tersebut disusun secara runtut sehingga mudah untuk dipelajari dan dimengerti oleh pembacanya. Oke, yang selanjutnya ada syarat-syarat suatu ilmu. Syarat suatu ilmu harus jelas ontologis, epistemologisnya, dan aksiologisnya. Ontologis berkaitan dengan hakikat apa yang dikaji. Dengan demikian, ini mempertanyakan objek apa yang telah ditelaah ilmu tersebut. Bagaimana wujud hakiki dari objek tersebut dan bagaimana hubungan antara objek tadi dengan daya tangkap manusia yang membuahkan pengetahuan. Sedangkan epistemologinya, ilmu mempertanyakan proses yang memungkinkan ditimbanya pengetahuan yang berupa ilmu. Bagaimana prosedurnya, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan agar kita dapat pengetahuan yang benar, apa yang disebut kebenaran itu sendiri, apakah kriterianya, cara apa yang membantu ilmu atau para ilmuwan dalam mendapatkan pengetahuan yang berupa ilmu tersebut. Yang ketiga adalah cara atau aspek aksiologi. Aspek ini mempersoalkan untuk apa pengetahuan yang berupa ilmu itu dipergunakan. Bagaimana kaitannya antara cara penggunaan tersebut dengan kaidah-kaidah moral. Bagaimana menentukan objek yang ditelaah berdasarkan pilihan-pilihan massal, dan bagaimana kaitan antara teknik prosedural yang merupakan operasionalisasi metode ilmiah dengan norma-norma moral. Oke, selanjutnya ada penggolongan-penggolongan ilmu. Mengenai penggolongan ilmu, Sutari Imam Bernadib dan Piet Sahartian mengemukakan bahwa menurut sistemnya ilmu pengetahuan dibedakan menjadi dua golongan, yaitu yang pertama ada ilmu yang murni, yaitu ilmu yang dapat dikatakan lepas dari pengalaman dan berdiri sendiri seperti matematika, dan yang kedua adalah ilmu empiris yang tidak dapat meninggalkan pengalaman baik bagi eksistensinya maupun pengembangannya. Objeknya ialah gejala kehidupan, baik pada manusia maupun pada alam.
Oke, yang selanjutnya, pendidikan sebagai ilmu. Pembahasan pendidikan sebagai ilmu telah dimulai di Eropa Barat, terutama di negeri Belanda, dengan dipelopori oleh Langevoort. Pendidikan diakui secara resmi sebagai ilmu pada tahun 1925. Dari sudut objek kajian, objek studi pendidikan ada dua macam, yaitu objek material dan objek formal. Objek material adalah materinya atau bendanya yang dikenai pendidikannya, yaitu para peserta didik dan warga belajar. Dengan demikian, objek material tersebut pendidik sama dengan objek material ilmu-ilmu lain, seperti sosiologi, psikologi, biologi, dan yang lainnya. Ilmu-ilmu tersebut berobjek material yang sama, yaitu berkaitan dengan manusia sebagai objek studinya. Yang kedua, ada objek formal pendidikan. Adalah interaksi edukatif. Interaksi edukatif merupakan interaksi antara guru dengan siswa, antara siswa dengan sumber belajar dalam situasi pendidikan. Oke. Setelah itu, pendidikan dilihat dari landasan ontologis, epistemologi, dan aksiologi. Apabila dilihat dari landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologisnya, pendidikan pun memenuhi syarat sebagai ilmu. Apa saja? Mari kita lihat. Ontologi adalah masalah apa yang akan ditangani oleh pendidikan. Hal ini berkaitan dengan objek material dan objek formal ilmu pendidikan yang telah diuraikan di atas. Dengan demikian, ilmu pendidikan telah memiliki persyaratan ontologis yang jelas. Yang kedua, secara epistemologis adalah masalah kebenaran, yaitu bagaimana cara mewujudkan kebenaran itu. Kebenaran dalam ilmu hanya dapat diwujudkan dengan metodologi ilmiah, seperti juga telah diuraikan di atas. Syarat itu pun telah dipenuhi oleh ilmu pendidikan. Yang ketiga, secara aksiologis, yang membahas tindakan yang benar atau kegunaan pendidikan itu untuk kepentingan kesejahteraan manusia bertalian dengan tujuan pendidikan. Pertalian itu bermaksud sama dengan berikatan dengan tujuan pendidikan, serta tindakan untuk mencapai tujuan itu. Dari segi aksiologis ini, seluruh proses pendidikan, khususnya tujuan pendidikan tidak saja berhubungan dengan nilai, tetapi bahkan merupakan proses pembinaan nilai dalam rangka pengembangan kepribadian manusia. Karena itu, pendidikan dan nilai adalah tak dapat dipisahkan. Dari uraian-uraian di atas, jelas bahwa pendidikan memenuhi syarat sebagai ilmu. Ilmu pendidikan merupakan ilmu yang membicarakan masalah-masalah atau persoalan-persoalan dalam bidang pendidikan. Oke, yang terakhir, implikasi pengakuan pendidik sebagai ilmu. Sudah dipahami tentang pendidikan sebagai ilmu dengan segala sifat yang dimilikinya. Pertanyaan berikutnya adalah, apa sih implikasi pengakuan pendidikan sebagai ilmu tersebut bagi praktek pendidikan, baik terhadap para ilmuwan, pendidik, maupun siapa saja yang bergerak dalam bidang pendidikan? Beberapa implikasi dapat disebut sebagai berikut. Yang pertama, bahwa ilmu pendidikan atau siapapun yang bekerja dalam bidang pendidikan hendaknya memahami secara konseptual mengenai hakikat pendidikan sebagai ilmu beserta sifat-sifat yang dimiliki oleh ilmu pendidikan. Pemahaman akan hal itu akan membantu mereka dalam menjalankan tugas pendidikannya secara baik. Yang kedua, berdasarkan pemahaman yang benar atas konsep dan sifat-sifat yang dimiliki oleh ilmu pendidikan, diharapkan orang lalu mempunyai kesadaran dan kemauan untuk ikut mengembangkan ilmu pendidikan tersebut ke arah yang diidealkan. Yang ketiga, pengembangan ilmu pendidikan
ke arah yang diidealkan, mensyariatkan pentingnya ilmuwan pendidikan dan siapapun yang bekerja di bidang pendidikan memiliki kata hati akademik untuk sungguh-sungguh mengembangkan ilmu pendidikan dengan berdasarkan pada asas-asas moral keilmuan dan etika keilmuan yang berlaku. Seperti bahwa mengembangkan ilmu pendidikan hendaknya dilakukan dalam rangka mencari kebenaran, dilakukan dengan penuh kejujuran, mengandalkan argumentasi yang rasional, tidak merendahkan kodrat dan martabat manusia, dan lain sebagainya. Bila tidak, penulis khawatir bahwa kerja orang-orang di bidang pendidikan sampai kapanpun hanya mengakibatkan apa yang dinyatakan oleh si Dunata dalam majalah basis, yaitu pendidikan hanya menghasilkan air mata. Baik, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan kembali, silakan ditanyakan. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.